Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Junas Arts. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum memulai pembahasan kita untuk video kali ini, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin untuk semua teman-teman pendengar. Mohon maaf lahir batin jika saya ada salah atau kurang lengkap dalam memberikan penjelasan ya. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi tahun depan, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya, dan mohon maaf juga karena 2 bulan kemarin itu saya belum bisa upload video lagi karena ada kesibukan dan ya Ramadan ya, kegiatan Ramadan bawaannya agak males buat rekaman, karena kan juga di sekitaran tempat saya ada pengajian itu hampir setiap saat, jadi dibuat rekaman juga kurang nyaman lah kalau didengarkan, nanti penjelasannya jadi kurang enak kalau didengarkan gitu. Jadi 2 bulan kemarin itu benar-benar saya nggak upload dulu, tapi sudah mencari bahan pembahasan untuk video-video selanjutnya, dan semoga kedepannya saya bisa lebih konsisten upload video, karena sepertinya banyak dari penonton ya, meskipun penontonnya masih pendengar maksud saya meskipun pendengarnya masih sedikit, tapi alhamdulillah responnya dari kalian cukup baik ya untuk mendengarkan penjelasan saya seputar commission gambar gitu. Jadi langsung saja kita bahas untuk video kali ini ya. Kita akan membahas tentang alur pengerjaan commission ya, dari awal sampai akhir ya, mulai dari pembeli datang gitu sampai kita mengirimkan hasil jadinya itu seperti apa sih. Buat teman-teman yang sudah pernah jualan gambar gitu pasti sudah tahu prosesnya gimana ya kan, apa yang dibutuhkan pembeli gitu, update-nya apa aja gitu. Tapi buat yang masih belum pernah buka orderan dan mungkin mau nambah informasi dulu nih ya, semoga video kali ini bisa membantu kalian. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini saya bagi jadi 3 tahapan utama lah, yaitu sebelum pengerjaan, saat pengerjaan, dan selesai pengerjaan gambar, biar lebih enak aja gitu urutannya, nggak amburadul gitu. Nanti masing-masing tahapan besar itu ada pembedahan atau pembedahan tahapan-tahapan di dalamnya. Oke, kita mulai. Tahapan pertama itu sebelum pengerjaan. Sebelum pengerjaan ini saya ada 2 poin. Yang pertama yaitu tanya detail orderan yang klien mau. Jadi kayak kita mastiin gitu maunya kayak gimana gitu. Misal pembeli gitu bilang, "Kak, saya tertarik dengan orderan gambar, mau order gambar chibi nih." Misal gitu doang kan, nggak ngasih apa detailnya. Nah, kalian yang mancing gitu, "Oh iya Kak, silakan, kira-kira karakternya yang mana ya, mohon dikirim gambar referensinya," gitu. Nanti dia kirim, terus misal kalian tanyain lagi gitu. Kalau bisa nggak terlalu banyak pertanyaan gitu, atau nggak terlalu sedikit, karena gini, kadang kalau klien diberi banyak pilihan dalam tanda kutip itu, kayak oh kalau ada request baju gak Kak, oh ada request pose gak Kak, oh ada tambahan-tambahan apa gak Kak, itu kadang klien malah oh iya ya saya mau nambah ini ya, oh iya saya mau bikin ini ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih
nggak apa-apa kalau kalian menyanggupi itu. Kalau saya pribadi minimal ya tanya ada request baju gitu nggak buat diaplikasikan di karakternya, terus ada pose request nggak kak gitu. Mungkin cuman 2 itu aja sih, sama minta referensi karakternya aja, gambar referensinya gitu. Nanti kalau kita setelah bikin sketsa disodorin ke klien gitu aja. Nanti kalau klien minta tambahan-tambahan apa baru kita tambahin gitu. Tapi kalau kalian lebih mending ditanyain semuanya di awal, ya silahkan saja, nggak apa-apa gitu. Tergantung nyamannya kalian aja ya. Nah, poin selanjutnya di tahapan pertama ini yaitu hitung-hitungan pembayaran ya, hitung-hitungan berapa biayanya, terus juga metode pembayarannya mau kayak gimana. Penjelasannya gini, ya karena kita kan jualan ya, deal-dealannya itu kalau bisa di awal gitu. Contohnya kayak gini, untuk chibi gambar per full body chibinya saya misal 100.000 gitu, 100.000 kak. Terus kalau misalnya klien minta dalam tanda kutip agak detail gitu, misal dia request baju terus ada sayap-sayapnya atau armornya yang agak detail dan kalian ngerasa waduh kayaknya agak berat nih, kalian inisiatif aja tanya ke pembeli, kak ini karena bajunya agak detail, agak kompleks, saya mau charge ekstra nih, maksudnya biayanya agak ekstra nih, apa nggak apa-apa gitu, biayanya ekstranya segini misal 50.000 gitu. Nah itu dibicarakan di awal biar klien nggak gelagapan, lo ini kan harganya di promosinya segini kok tiba-tiba tambah segini gitu. Disetujui di awal gitu, kita bahasnya di awal diskusinya sama pembeli. Nah kalau udah gitu, udah hitung-hitungan kan, udah klien udah oke, kamu juga udah oke, kemudian yaitu metode pembayarannya, mau lewat apa nih pembayarannya gitu. Kalau lewat bank ya bisa lewat bank, misal kalian lewat bank, pulsa atau yang lain sebagainya. Terus kalian bahas juga ini pembayarannya mau di awal full atau DP dulu nih kak gitu. Kalau kalian mau DP, kalian menghendaki klien untuk DP dulu nggak apa-apa, ya dibicarakan aja gitu. Boleh DP dulu kak 50% atau kalau kalian maunya ya full di awal gitu, ya bilang aja gitu. Kebanyakan klien sih yang saya jumpai minta pembayarannya itu mereka lebih suka di awal, jadi full di awal biar mereka itu nggak lupa gitu. Atau misal di pertengahan proses mereka ada biaya darurat atau lagi butuh, tiba-tiba butuh gitu, kalian nggak terganggu gitu, udah clear kan di awal gitu. Tapi DP gitu juga nggak apa-apa 50%. Atau misal klien agak ragu nih, agak nggak percaya, misalkan baru kenal sama kalian, baru orderan pertama gitu kan, kalian nyediain opsi ketiga ini. Opsi ketiganya yaitu kalian mengerjakan sketsanya dulu. Kalau gitu gini kak, kalau masih belum percaya sama saya bikin sketsanya dulu sampai fix, nanti setelah itu pembayaran full. Kalau sudah dibayar full baru saya lanjutkan ke tahap pengerjaan selanjutnya gitu. Itu salah satu contohnya. Kalau mungkin pun kalian punya metode pembayaran yang lainnya, cara pembayaran yang lainnya yang menurut kalian lebih
enak ya silahkan saja. Nah itu 2 poin di tahapan pertama ya. Setelah itu clear, udah kelar gitu, udah oke, sama-sama oke, lanjut ke tahapan kedua yaitu saat pengerjaan. Nah untuk tahap saat pengerjaan ini ya secara umum sih saya ngasih poinnya berdasarkan tahapan pengerjaan gambarnya ya. Jadi kayak sketsa, line art, base color, kemudian hasil jadinya gitu. Poin yang pertama yaitu sketsa. Setelah kalian tahu detailnya di awal tadi kan, udah tanya-tanya, kemudian kalian bikin sketsa nih, sketsa kasar gitu, terus kalian ngasih lihat ke pembelinya. Gini kak sketsanya, kira-kira ada revisi atau enggak gitu. Udah diskusi bagian mana yang mau direvisi atau enggak ada revisi gitu. Ya udah kak, kalau nggak ada revisi ini saya lanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Nah poin selanjutnya yaitu line art. Jadi setelah tadi sketsa kemudian line art nih. Line art, kalian bikin line art rapi gitu, kemudian tanya lagi sama seperti poin yang sketsa tadi. Jadi setiap tahapan itu ditanyain ada revisi atau enggak kak. Kalau ada ya diikuti kalau kalian menyanggupi gitu. Udah kalau fix udah oke, kalian lanjut lagi ke poin selanjutnya. Nah untuk poin selanjutnya base color atau warna dasar. Ini juga penting karena biar nyesuaiin gitu. Kalau warnanya gini udah bener atau enggak kak, atau jangan-jangan kalian agak lupa bagian ini, warnanya belum saya ganti atau sesuaikan dengan referensinya nih, kalian lupa. Makanya kalian kalau sudah bikin gitu warna dasarnya, kalian tanya lagi ke pembelinya, gini kak kira-kira ada warna yang salah atau yang mau diganti atau tidak gitu. Setelah oke ya lanjut lagi ke poin selanjutnya. Poin terakhir di tahapan saat pengerjaan yaitu hasil jadinya. Jadi setelah pengerjaan kelar kita kasih lihat hasil jadinya gitu kan. Hasil jadinya ini boleh kalian kasih watermark dulu, boleh langsung ditunjukin gitu juga gak apa-apa. Karena kan kalau ini saya anggap kita lagi transaksinya itu di sosial media ya. Jadi kita ngirimnya via, kalau Facebook Messenger gitu, kita kirim gambar jadinya. Nah karena biasanya di aplikasi sosial media gitu, gambar kalau dikirim itu kayak kualitasnya jadi menurun. Nanti di tahapan terakhir kita tetap harus ngirim lewat email biar aman dan gambarnya kualitasnya juga nggak berkurang. Untuk poin terakhir itu gambar jadinya, saya pribadi sih jarang nanyain revisi ya, soalnya kan gambar udah jadi nih. Jadi klien sudah harus maklum gitu kalau misal tiba-tiba waduh kelupaan kak, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Itu kalau saya sih kurang bisa mentolerir ya. Soalnya kan tadi di 3 tahapan awal kita udah tanya terus kan, ada revisi atau tidak, ada revisi atau tidak gitu. Nah kalau kalian menyanggupi gitu, kalau kalian menyanggupi misal gambar udah jadi nih, udah tinggal kirim lewat email, tapi tiba-tiba klien ada kasih revisi gitu, kalian bisa charge ekstra gitu, bilang aja waduh kak ini karena gambar udah jadi saya bisa revisi kalau ada charge ekstra, soalnya kan kita harus ngubah lagi dari awal gitu. Jadi kalau kakak berkenan ya nambah ekstra, tapi kalau nggak bisa nambah
uang ekstra ya saya mohon maaf nggak bisa Kak, soalnya di awal tahap-tahap awal kemarin sudah saya tanyain terus kan, tapi kakak bilangnya nggak ada gitu. Diobrolin aja dengan sabar ya jangan nyolot, soalnya kan kalau kita sebagai tukang gambar ya, tiba-tiba gambar kita udah jadi tapi tiba-tiba klien minta revisi, aduh gimana sih, kan di awal-awal kita udah bilang gitu, udah ditanyain, tapi kok tiba-tiba di akhir udah tanya lagi, minta revisi lagi gitu. Ya gimana lah, kita ngobrol sama pembeli, kalau bisa ya yang sabar gitu dikasih tahunya. Makanya setiap tahapan saat pengerjaan itu kita harus tanyain nih ada revisi atau enggak, gitu, biar enggak kejadian kayak yang tadi saya omongin gitu, di akhir tiba-tiba minta revisi gitu, padahal gambar sudah jadi. Tahapan saat pengerjaan tadi itu bergantung stylenya masing-masing gitu. Kalau misal kalian stylenya kayak semi realis gitu kan, kadang ada yang nggak pakai line art, ada yang langsung timpa warna gitu kan, ada yang base color dulu baru di line art. Nah itu kalian sesuaikan saja tahapannya, tapi tetap ya harus minta revisi, harus tanyakan ada revisi atau enggak di tiap tahapan yang kalian sudah tentukan tadi. Nah udah kelar nih ya kan, gambarnya sudah jadi, terus apa yang harus kita lakukan nih? Nah sampailah kita di tahapan terakhir, yaitu setelah selesai pengerjaan. Pertama minta email, alamat emailnya pembeli, terus kalian ngirim filenya. Kalau saya ngirim filenya cuman PNG-nya doang sih, jadi bukan file mentahannya gitu. Itu poin pertama, yaitu minta emailnya, alamat email pembeli, terus kalian kirim filenya. Oh ya, sebelum ngirim pastikan pembayaran sudah full ya. Balik lagi kita masalah pembayaran, namanya juga bisnis kan. Kalau bisa pastikan pembayaran sudah full sebelum dikirim gitu. Kemudian poin selanjutnya, minta izin posting di sosial media kalian. Kebanyakan orang itu nggak masalah kalau gambar hasil orderan kita yang diorder oleh dia itu kita posting di sosial media kita sebagai portofolio, sebagai kayak sampel gambar kita gitu. Nah tapi ada beberapa orang yang kadang nih agak ribet ya mungkin saya bilangnya, karena dia nggak mau hasil gambarnya itu diposting gitu. Mungkin ada suatu alasan, saya kurang tahu, tiap orang beda-beda, tapi cari amannya saja kalian minta izin dulu gitu, minta izin posting di sosial media kalian. Nah poin terakhir di tahapan yang terakhir juga, yang nggak kalah pentingnya ini, minta review atau testimoni dari pembeli. Tapi harus dimaklumi ya, karena klien mungkin ada yang males gitu, apaan sih ngirim review gitu, udah kelar juga kan. Ya kalian minta aja gitu dengan santai, dengan sabar, dengan nggak nyolot gitu, bilang aja, Kak kalau ada kalau berkenan gitu, Kak kalau berkenan boleh minta reviewnya, gimana gambar saya, apakah memuaskan atau bagaimana gitu, buat saya berkembang gitu. Jadi kayak review itu fungsinya buat kita introspeksi, juga buat
mendatangkan klien selanjutnya juga bisa buat menumbuhkan atau membangun fanpage kita atau portfolio kita. Jadi kalau kalian punya Facebook page gitu kan ada kayak menu review. Nah, kalian minta mereka nulis di situ aja. Tapi kalau nggak ada ya kalian minta aja gitu pas di tempat kalian chattingannya itu di mana. Nanti kalian screenshot terus kalian pasang di mungkin Instagram atau sosial media kalian gitu. Karena menurut saya review atau testimoni ini cukup penting ya. Seperti tadi yang saya bilang, bisa mendatangkan klien selanjutnya. Karena kalau kita dapat review baik gitu kan, kayak klien selanjutnya itu, wah ini reviewnya bagus-bagus nih, jadi saya percaya sama dia gitu. Itu poin terakhir di tahapan ketiga, yaitu setelah atau selesai pengerjaan. Oke, gimana menurut kalian? Semoga apa yang saya bahas tadi bermanfaat untuk kalian ya. Dan semoga kalian nggak usah takut nih dan sudah tercerahkan untuk memulai ya. Ini saya khususkan untuk yang baru memulai, soalnya yang sudah pernah open order gambar gitu pasti sudah ya sedikit banyak tahulah tahapan-tahapan kayak gini gitu. Nah, itu pembahasan untuk video kali ini, yaitu alur pengerjaan commission dari awal sampai akhir. Jika kalian masih bingung atau ada pendapat atau kritik dan saran, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Saya jawab sebisa saya. Kalau nggak bisa saya jawab ya mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe channel saya ini biar ngasih semangat untuk saya, biar saya bisa bahas lagi tentang commission ke depannya. Tetap jaga kesehatan juga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.